Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Kurniana Bektiningsih, MPD, serta Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan seminar penelitian secara virtual tanpa suatu apapun. Sebelum kita masuk ke dalam seminar proposal pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, salam hangat dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Sebelum kita memasuki acara inti pada seminar proposal pada hari ini, di sini saya akan membacakan terkait dengan mekanisme dari kegiatan seminar proposal pada hari ini. Yang pertama yaitu seluruh peserta wajib menggunakan alma mater Universitas Negeri Semarang. Yang kedua yaitu seluruh peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga yaitu seluruh peserta tidak boleh meninggalkan room Zoom sebelum acara selesai. Yang keempat yaitu durasi penyaji melakukan presentasi proposal selama 15 menit. Yang kelima, jika terdapat pertanyaan maupun sanggahan dan saran yang diberikan oleh peserta kepada penyaji, dipersilahkan pada sesi tanya-jawab. Yang keenam, yaitu penyaji dapat memberikan jawaban kepada penanya ketika penanya selesai menanyakan kepada penyaji. Sekian mekanisme dari acara seminar proposal pada hari ini. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudari Marlinda Dwi Indrianingrum. Terima kasih moderator atas waktu dan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Kurniana Bektiningsih, MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung bersama dalam acara seminar proposal pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Marlinda Dwi Indrianingrum dengan 14014182296 akan mempresentasikan proposal yang sudah saya kerjakan dengan judul Perbandingan Prestasi Belajar dengan Kedisiplinan Peserta Didik kelas 4 SD Negeri Wonolobono 1 pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Next. Latar belakang dalam masalah ini yaitu pendidikan pada dasarnya kebutuhan setiap individu manusia. Karena melalui pendidikan diharapkan kualitas dari suatu individu atau bahkan suatu kelompok atau komunitas dapat meningkat dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta yang bertanggung jawab. Sehingga pendidikan nasional harus mampu menjamin meningkatnya kualitas manusia
Indonesia akan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama serta kultur kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pada saat ini dunia dihebohkan dengan wabah virus COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang penularannya sangat cepat secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lain, serta sulit untuk mengetahui ciri-ciri orang yang sudah terinfeksi virus ini karena masa inkubasinya kurang lebih selama 14 hari. Dengan begitu, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang mana isinya peserta didik belajar dari rumah atau pembelajaran secara online atau secara daring dalam jaringan. Menurut Hanum tahun 2013 halaman 92, pembelajaran online atau e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, untuk mengetahui efektivitas online atau e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengetahui efektivitas peserta didik dalam belajar, kemampuannya dapat terbaca dalam prestasi belajar peserta didik. Menurut Syah, tahun 2013, halaman 139 dalam Alfifa tahun 2019, prestasi belajar adalah hasil penelitian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Tidak hanya berpengaruh terhadap prestasi belajar, hal tersebut juga dapat mewujudkan perilaku disiplin yang baik pada anak. Menurut Muhammad Rahman dalam PU tahun 2008 halaman 32, disiplin merupakan cara mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran dirinya. Next. Nah, lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama terhadap anak dengan orang tua sebagai figur yang paling berperan di dalamnya. Dikutip dalam Tarbiyah tahun 2017. Ibu rumah tangga yang bekerja atau wanita karir adalah wanita yang melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Selain itu juga untuk memperoleh perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, jabatan, dan sebagainya dalam dalam Amenda tahun 2013. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja merupakan ibu yang tidak terlibat dalam pekerja lain di luar rumah selain pekerjaan di dalam rumah dan meluangkan seluruh waktunya untuk mengurus rumah tangga termasuk di dalamnya merawat dan mendidik serta melengkapi kebutuhan keluarga tanpa disibukkan dengan aktivitas lainnya di luar rumah. Menurut Amenda tahun 2013. Menurut Iftitah dan Anawati tahun 2020, peran aktif orang tua dibutuhkan karena demi keberhasilan pendidikan anak. Penelitian yang ditulis oleh Zulfatun Naim dan Evaluasi Fakhru Asani tahun 2021 yang berjudul Peran Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring. Penelitian lain juga dilakukan oleh Silva Herlina tahun 2020 yang berjudul Peran Orang Tua dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa sekolah dasar di Korominggo Karandia, Kecamatan Ulakan, Tapapis, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Novi Asriani tahun 2019 dengan judul Pengaruh Ibu Bekerja dan Peran Ayah Terhadap Prestasi Belajar Anak. Next. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik masih ada yang belum memahami materi pada muatan pelajaran IPS, Bahasa Jawa, dan SPDT. Kemudian masih ada peserta didik yang kurang bersemangat dalam pembelajaran karena modul pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana dalam menyampaikan materi kepada peserta didik pada pembelajaran daring. Kurangnya bimbingan belajar peserta didik karena kesibukan orang tua yang bekerja. Masih ada peserta didik yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas.
Nah, dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada prestasi belajar dan disiplin peserta didik. Peneliti ingin mengetahui perbandingan prestasi belajar dan disiplin peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri 1? Yang kedua, apa perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada kedisiplinan peserta didik kelas 4 pada pembelajaran daring di SD Negeri 1? Kemudian yang ketiga adalah, adakah perbedaan prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri 1 ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja? Kemudian yang keempat, adakah perbedaan kedisiplinan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri 1 ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja? Next. Dalam tujuan penelitian ini ada yang pertama, membedakan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri 1. Yang kedua, membedakan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada kedisiplinan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri 1. Kemudian yang ketiga, menguji adanya perbedaan prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja di SD Negeri 1. Kemudian menguji adanya perbedaan kedisiplinan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja di SD Negeri 1. Nah, penelitian ini mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber referensi dan manfaat di dalam dunia pendidikan serta dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian sejenis. Dan itu juga sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan prestasi peserta didik pokok bahasan yang lain. Kemudian ada manfaat praktis bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, dalam kajian pustaka ini, kajian teoritisnya ada belajar, pembelajaran, prestasi belajar, kedisiplinan, dan prestasi. Belajar menurut Slavin tahun 1994 halaman 152, belajar adalah suatu perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman individu tersebut. Pembelajaran menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian ada pengertian dari prestasi belajar menurut Syah tahun 2013 halaman 139 bahwasanya prestasi belajar ini merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada kedisiplinan menurut Daryanto tahun 2013 halaman 49, disiplin adalah kontrol dari dalam mematuhi aturan baik yang diri yaitu keluarga, masyarakat, sekolah maupun bernegara. Kemudian pembelajaran daring menurut Mustafa dan kawan-kawan tahun 2019 bahwasanya pembelajaran daring adalah salah satu metode pembelajaran secara online melalui jaringan internet. Pekerjaan orang tua, bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Dalam penelitian ini ada kajian empiris dari penelitian yang terdahulu yang menyerupai dengan penelitian. Nah, penelitian dari ini itu
Sinta Devi, Ninoen Sunyasi, dan IB Gede Surya Abadi tahun 2020 dengan judul Motivasi Belajar Ditinjau dari Status Pekerjaan. Kemudian William C. Suho Naji, Ivo Nugroho dan Mustaqim tahun 2020 dengan judul Keterlibatan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak selama masa pandemi COVID-19. Kemudian Siti Aisyah Huwaniyah tahun 2020 dengan judul Peran Partisipasi Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di NU Islamiyah Sampai. Kemudian ada penelitian Srika Hidlina tahun 2020 dengan judul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar di Bawah Rinduk Harimie, Kecamatan Tuakan, Tapakis, Kabupaten Padang, Pariaman. Kemudian ada penelitian Resmael di tahun 2016 dengan judul Hubungan Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 5 di SD Negeri 10 Banda Aceh. Next. Nah, perangkat berpikir dalam penelitian ini yaitu yang mana dari status pekerjaan orang tua, yaitu bekerja dengan bekerja, mempengaruhi kedisiplinan dan prestasi belajar peserta didik. Kedisiplinan itu dapat terlihat dalam disiplin dalam proses pembelajaran di rumah. Kemudian prestasi belajar peserta didik dapat dilihat dari rata-rata nilai ujian akhir semester atau UAS semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, dengan begitu dapat dihasilkan bahwa perbandingan prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik kelas 4 SD Negeri Wonosobo pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Untuk hipotesis tindakannya, yang pertama ada HS1, ada perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri Wonosobo. Kemudian H01-nya, tidak ada perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada prestasi belajar peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri Wonosobo. Kemudian H2-nya, ada perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada kedisiplinan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri Wonosobo. Kemudiannya, tidak ada perbedaan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada kedisiplinan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran daring di SD Negeri Wonosobo. Next. Untuk metodologi penelitian ini, yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian populasinya yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri Wonosobo yang berjumlah 79 anak. Nah, untuk sampelnya dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sampling jenuh, yang mana sampling jenuh merupakan dengan pengambilan seluruh populasi yang ada, yang mana ada 79 responden. Kemudian uji coba instrumen dan analisis datanya menggunakan instrumen penelitian dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Kemudian analisis datanya menggunakan one-way ANOVA atau analysis of variance. Next. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Marlinda atas pemaparan dari proposalnya. Baik, untuk selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada penyaji, dipersilahkan. Izin masuk, Saudari Leli. Silahkan, Saudari Ani. Izin bertanya kepada Saudari Merlinda, yaitu mengapa Anda memilih penelitian kuantitatif? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ani atas pertanyaannya. Alasan saya memilih penelitian kuantitatif karena menurut Sugiono tahun 2015 halaman 14 penelitian kuantitatif ini ada pada
para positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian komparatif yang mana dikutip dari pendapat Sugiono tahun 2015 halaman 57. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian saya ini lebih tepat dengan penelitian kuantitatif seperti itu. Bagaimana Saudari Ani, apakah bisa diterima jawaban saya? Terima kasih Saudari Marlinda atas jawabannya. Iya, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, adakah yang ingin bertanya kepada Saudari Marlinda? Silahkan Saudara Dika. Baik, terkait apa yang telah dipaparkan, saya ingin bertanya, apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain? Sekian. Baik, terima kasih Saudara Dika atas pertanyaannya. Ya, karena berdasarkan judul penelitian saya yaitu perbandingan prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik kelas 4 SD Negeri Wanapongan 1 pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, berdasarkan fenomena yang mana penelitian komparatif ini sebelumnya belum pernah dilaksanakan penelitian. Variabel yang saya gunakan ini semakin banyak di daerah Kelurahan Wawalopo, Kecamatan Mijuan, Kota Semarang. Selain itu, pada saat ini fenomena wabah pandemi ini sangat menghebohkan, sehingga dalam sektor pendidikan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat tersebut, Kemendikbud menginstruksikan bahwasanya peserta didik belajar dari rumah atau daring dengan bimbingan dan pendampingan orang tua. Sehingga tujuan pendidikan komparatif ini untuk membedakan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja ini pada prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik kelas 4 di SD Negeri Wanapongan 1 dalam pembelajaran daring. Seperti itu. Bagaimana Saudara Dika, apakah bisa diterima jawaban saya? Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Saudari Marlinda? Ya, baik. Di sini saya izin bertanya, Saudari Marlinda. Mengapa penelitian komparatif yang Anda lakukan ini merupakan salah satu penelitian yang penting untuk dilakukan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudari Layali atas pertanyaannya. Ya, tentunya penting karena pada dasarnya menurut yang dikutip dari Sugiono tahun 2015 halaman 57 bahwasanya penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Nah, berdasarkan judul penelitian yang saya teliti ini yaitu perbandingan prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik kelas 4 di SD Negeri Wanapongan 1 pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, berdasarkan fenomena ini yang mana penelitian komparatif ini sebenarnya belum pernah dilaksanakan penelitian atau jarang. Kemudian, selain itu pada saat ini fenomena wabah pandemi ini sangat menghebohkan sehingga dalam khususnya sektor pendidikan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, dalam surat tersebut Kemendikbud menginstruksikan peserta didik belajar dari rumah atau daring dengan bimbingan dan pendampingan orang tua. Sehingga tujuan penelitian komparatif ini untuk membedakan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja.
pada prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik kelas 4 di SD Negeri Nomor 1 dalam pembelajaran daring. Jadi kesimpulannya adalah penting seperti itu. Bagaimana Saudari Laili? Apakah saya terima Baik. jawabannya? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Saudari Marlinda. Insya Allah dapat saya terima. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran dan sanggahan kepada Saudari Marlinda? Ya, baik, saya rasa cukup, nggih. Ya, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa untuk penelitian yang dilakukan oleh Saudari Marlinda yaitu dengan judul Perbandingan Prestasi Belajar dengan Kedisiplinan Peserta Didik kelas 4 SD Negeri Wonolopo 01 pada pembelajaran daring ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, kemudian untuk jenis penelitian yang dilakukan oleh Saudari Marlinda ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif, di mana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan data kuantitatif. Nah, kemudian untuk masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu merupakan prestasi belajar, kedisiplinan, dan status pekerjaan orang tua. Nah, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada Saudari Marlinda dapat saya simpulkan bahwa mengapa penelitian komparatif ini penting untuk dilakukan, yaitu menurut Saudari Marlinda, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan berdasarkan judul penelitian yang Saudari Marlinda lakukan yaitu perbandingan prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik di kelas 4 SD Negeri Wonolopo 01 pada pembelajaran daring yang ditinjau dari orang tua yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, kemudian dengan berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk variabel-variabel yang digunakan yaitu masih jarang ataupun belum pernah digunakan oleh peneliti lain yang berada di Kota Mijen, Semarang. Nah, selanjutnya yang membedakan penelitian Saudari Marlinda dengan penelitian yang lain yaitu dengan judul yang telah dipaparkan tadi oleh Saudari Marlinda yaitu variabel-variabel yang digunakan ini belum terlalu banyak di daerah Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen. Nah, selain itu juga pada saat situasi pandemi virus corona ini yang sangat menghebohkan, tentunya dapat berdampak di sektor pendidikan, yang mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran yang di mana surat edaran tersebut menyebutkan bahwa untuk kegiatan pembelajaran yaitu dilakukan secara daring dengan melalui bimbingan orang tua. Nah, sehingga tujuan penelitian komparatif ini yaitu untuk membedakan orang tua yang bekerja dan tidak bekerja pada prestasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik di kelas 4 SD Negeri Wonolopo 01 dalam pembelajaran daring. Nah, selanjutnya mengapa Saudari Marlinda memilih penelitian kuantitatif yaitu karena pada dasarnya menurut Sugiono tahun 2015 halaman 14 penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang mana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yaitu dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saudari Marlinda ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, sekian yang dapat saya simpulkan dan saya cukupkan sekian untuk acara seminar proposal pada hari ini. Saya Laili Fitri Handayani sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak, baik itu dari tutur kata yang saya ucapkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.